Jadi yang saya dengar banyak sekali minta tolong yang jelas seperti itu. Jadi benar-benar kita terharu ke sana karena itu orang-orang kita semua, Mbak. Sebenarnya untuk pemirsa yang domisili di Surabaya, kalaupun melewati jembatan merah ini sendiri, itu mungkin akan terasa biasa saja. Tapi kalau pada malam hari berdiri di sini tanpa berbicara, itu akan merasakan energi yang berbeda. Energi dari masa lalu yang kita sebut sebagai residual energi, traumatik dari masa lalu, karena di sini benar-benar rekamannya kuat sekali. Bukan makhluk astral yang sering kita temui di lokasi angker, tapi justru rekaman sejarah yang kalau kita bisa melihat secara langsung, itu benar-benar pemuda-pemuda Indonesia itu harus mengingat sejarah yang pernah terjadi pada tanggal 10 November. Karena nggak semuanya bisa melihat. Kalau kita melupakan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan apa yang terjadi pada generasi sekarang, kalau kalian bisa melihat apa yang pernah terjadi di sini, sepertinya tidak akan mau menyia-nyiakan kehidupan. Itu yang bisa saya bilang. Mereka benar-benar berjuang itu tidak takut mati. Tidak takut mati untuk sesuatu yang benar. Ini saya nggak buat-buat, tapi saya memang melihat residual energi yang merdeka. Itu dia, bukan. Oke, saya juga. Ya, kita balik ke Mas Tukul. Ya, jadi pemirsa bukan makhluk astral. Maaf pemirsa, ini sepertinya saya dengar teriak-teriak dia ada rasa nggak terharu gitu. Ada apa nih Mbak Bejo? Kok sampai meneteskan air mata sebanyak itu Mbak kita? Saya tidak kuat untuk cerita banyak. Ya itu dia, berat untuk melihat rekaman masa lalu yang terjadi di sini. Itu dia yang saya sampaikan, perjuangan bangsa Indonesia, pemuda pada masa dulu benar-benar berjuang untuk mati untuk hal yang benar. Itu yang jangan kita sia-siakan sebenarnya sih. Makanya kita manfaatkan kemerdekaan ini sebaik-baik mungkin, berguna untuk bangsa kita tercinta, untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi catatan sejarah itu jadi penting ya Mas Tukul ya. Betul. Jembatan ini juga harus kita rawat, kita jaga agar generasi mendatang itu tahu seperti yang dirasakan oleh Mbak Bejo sekarang ini, bahwa ada ketragisan, ada sebuah pelajaran yang generasi muda harus tahu. Mereka menyampaikan apa saja Mbak Bejo dan teman-teman? Energi yang saya tangkap adalah sebenarnya pada saat mereka berjuang di sini, mereka yakin mereka bangsa yang besar. Nah, kita generasi sesudahnya kita harus mengingat bahwa bangsa yang besar itu harus adalah bangsa yang mengingat pahlawan-pahlawannya. Apakah kita sudah mengingat pahlawan-pahlawan kita? Ya, ini jangan menyia-nyiakan apa yang memang sudah mereka korbankan ya. Yang jelas Mas. Ayo kita berdoa. Ya, oke, silakan Mbak Bejo. Bisa Mbak Bejo menginginkan kita untuk berdoa, mendoakan para pahlawan-pahlawan semoga mereka tenang dan diterima di sisi Allah. Kita merdeka Mas. Ya, ya. Kalau mereka minta salam untuk kita merdeka. Ayo kita berlima pekikan kemerdekaan ini. 1, 2, 3. Merdeka! 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 Oke Pak Freddy, saya ucapin terima kasih. Mudah-mudahan ini tontonan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh dunia. Dan salam hormat untuk keluarga. Oke, makasih Pak. Dan Jenny, kita ketemu lagi nanti. Ya. Nah pemirsa, saksikan terus Mr. Tukul jalan-jalan, bahwa tontonan ini ambil aja sisi positifnya, yang negatif jangan diambil.
Karena Mr. Duko Jalan-Jalan sangat ditunggu-tunggu oleh pemirsa di rumah maupun dimanapun Anda berada. Ambil tontonan yang bagus dan yang tidak bagus jangan diambil. Bahwa kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikan terus Mr. Duko Jalan-Jalan di tempat yang berbeda, yang lebih menarik, yang membuat penasaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makam Peneleh, Surabaya. Makam tua peninggalan Belanda ini kini usianya hampir mencapai 200 tahun. Makam seluas 4,5 hektar ini masih menyisakan sisa-sisa eksotisme masa lalu dengan detail ornamen gotik Romawi. Di makam Peneleh ini terdapat sebuah makam presiden perusahaan VOC bernama Peter Markus. Kematiannya masih meninggalkan teka-teki hingga kini. Peter Markus merupakan satu-satunya pejabat tertinggi di Hindia Belanda yang dimakamkan di Peneleh, Surabaya. Selain Peter Markus, makam yang terkenal lainnya adalah makam para suster. Di dalam satu makam ini terdapat 20 jenazah suster pada masa penjajahan Belanda. Banyak kondisi makam yang terbengkalai menyisakan lubang-lubang. Ini dikarenakan ada beberapa jenazah yang diambil oleh keluarganya untuk dikebumikan kembali di negeri asalnya, Belanda. Nah, Mas Kuku, ini nih kuburan Belanda yang paling tertua di seluruh dunia. Ini kuburan Belanda dibangun waktu tahun 1814 dan di sini banyak banget yang dikubur orang-orang petinggi-petinggi yang sangat penting. Iya, ini ditutup juga tahun 1954. 1954 ditutup. Makam terakhir di sebelah sana kayaknya. Oh, makam yang di ujung sana yang ada tanda salib itu, Mas Kuku. Jadi di dalam sana itu dikubur sampai 20 orang. Nah, pemirsa, penasaran kan? Satu makam dikubur Sebanyak apa yang ada di sini? Iya, banyak sekali campuran-campuran energinya.